Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Kesiswaan MPIA akan menjelaskan mata kuliah kita yang selanjutnya, yaitu pengembangan diri peserta didik melalui layanan kegiatan organisasi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alivia Rineza, NIM 206190003, akan menjelaskan materi selanjutnya, pengembangan diri peserta didik melalui layanan kegiatan organisasi kokurikuler yang terdiri dari pengertian, tujuan, dan jenis kegiatannya. Pertama, pengertian kokurikuler. Kokurikuler terdiri dari kata ko yang artinya berhubungan dengan dan kata kurikuler yang artinya kurikulum. Kegiatan kokurikuler diartikan kegiatan di luar jam pelajaran. Kokurikuler adalah kegiatan menunjang dan membantu kegiatan intrakurikuler. Juga dapat diartikan kokurikuler adalah kegiatan untuk memperdalam materi pelajaran. Jadi, dapat disimpulkan, kokurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sebagai tambahan materi dan untuk memperdalam materi yang berhubungan dengan kegiatan intrakurikuler. Kedua, tujuan kokurikuler. 1. Penunjang praktik program intrakurikuler. 2. Membantu peserta didik agar mudah mempelajari dan memahami materi yang diajarkan. 3. Meningkatkan kemampuan dan kepahaman peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. 4. Sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dan prestasinya. 5. Menanamkan kemampuan, meneliti, dan mengembangkan daya cipta baru. Ketiga, jenis kegiatan kokurikuler dibagi menjadi individu dan kelompok. Pertama, pemberian tugas individu bertujuan mengembangkan minat serta kemampuan siswa agar mandiri. Contoh kegiatannya mendalami materi-materi tertentu, menyelesaikan PR, bisa juga kegiatan pengaplikasian untuk memahami materi seperti pembiasaan berhijab, membaca Al-Quran, sholat berjamaah yang dikerjakan di luar sekolah. Kedua, pemberian tugas kelompok bertujuan mengembangkan sikap gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, sehingga dapat menyiapkan peserta didik bermasyarakat. Contoh kegiatannya seperti penelitian, membuat makalah atau clipping, kegiatan literasi yang dibagi sesuai tempat tinggal atau house, dan sebagainya. Pelaksanaan kokurikuler ini perlu memperhatikan kejelasan hubungan antara pokok bahasan dengan sub-sub pokok bahasan yang diajarkan dengan tugas yang diberikan. Namun, tugas yang diberikan tidaklah berlebihan, bahkan mendahului dari pokok bahasan yang akan diberikan pada waktu berikutnya. Penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tujuan dan jenis kegiatan organisasi intrakurikuler. Intrakurikuler berasal dari dua kata, yaitu intra dan kurikuler. Menurut bahasa, intra berarti dalam, bagian dalam, sedangkan kurikuler berarti berhubungan dengan kurikulum. Berdasarkan hal tersebut, maka intrakurikuler berkaitan dengan bagian dalam kurikulum atau yang berkaitan dengan kurikulum. Kegiatan intrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan akademik siswa. Kegiatan kurikuler dimaksudkan untuk lebih memahami materi pengajaran yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di kelas. Untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu yang secara spesifik ditunjukkan dengan penguasaan indikator-indikator tertentu sebagai
sebagai hasil dari proses pembelajaran. Indikator yang dicapai sebagai hasil dari proses pembelajaran ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku yang mencakup ranah kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, serta afektif, sikap sosial, serta spiritual yang sifatnya relatif permanen. Baiklah, di sini saya, Dewi Mila Rosada, nomor induk mahasiswa 206190015 akan menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler akan memuat pengertian, kemudian tujuan dan juga kegiatan organisasi ekstrakurikuler siswa. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler terdiri dari kata ekstra dan kurikuler. Ekstra artinya tambahan atau sesuatu di luar yang seharusnya dikerjakan. Sedangkan kurikuler berkaitan dengan kurikulum, yaitu program yang disiapkan suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu pada lembaga pendidikan. Badruddin berpendapat bahwa kegiatan ekstra tersebut merupakan wadah yang disediakan oleh satuan pendidikan untuk menyalurkan minat, bakat, hobi, kepribadian maupun kreativitas peserta didik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi talenta peserta didik. Kemudian di sini akan memuat tujuan ekstrakurikuler. Tujuan ekstrakurikuler pada satuan pendidik yaitu kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik peserta didik. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan juga minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia yang seutuhnya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan organisasi ekstrakurikuler siswa, yaitu meliputi KRIDA. KRIDA termasuk kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa, palang merah remaja, dan juga paskibra. Kemudian ada karya ilmiah, termasuk ada kegiatan komunitas atau kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan, dan juga ada penelitian. Nah, selanjutnya ada latihan atau lomba keberbakatan atau prestasi, meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, dan juga cinta alam maupun keagamaan. Selanjutnya ada kegiatan seminar, lokakarya dan pameran, dan juga kegiatan lapangan, meliputi kegiatan yang dilakukan di luar sekolah berupa kunjungan ke objek-objek tertentu, dan tentunya masih banyak lagi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.